Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nurlaila Rangkuti, Iya, Ibu. Ibu, kita akan melaksanakan ujian kompre PPG Batch 2 tahun 2024 YIN Langsa. Hari ini tanggal 19 bulan 12 tahun 2024, kita akan melaksanakan ujiannya. Ibu, kegiatan ini akan direkam selama 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Ibu. Bersedia ya Ibu ya. Iya, Ibu. Nah, Ibu, saya akan menampilkan bacaan ayat Al-Quran. Silahkan Ibu membacanya 3 ayat saja, Ibu. Iya, Ibu. Nah, silahkan Ibu. Sudah terlihat? Tunggu ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muqridun. Ma yatihim min zikrin min rabbihim muhdasi illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladzina salamu hal hadza illa basharun mislukum afata'tuna syihra wa antum tubshirun. Shadaqallahul azim. Terima kasih, Ibu Nurlaila. Iya, Bu. Nah, Ibu, kita akan lanjut ke sesi wawancara ya, Ibu. Iya, Ibu, Bu. bisa jelaskan atau ceritakan kepada saya bagaimana cara Ibu menarik perhatian siswa di awal pembelajaran? Iya, Ibu. Saya ingin pertama-tama mengabsen siswa dulu. Kemudian setelah diabsen, ditanyalah bagaimana kabarnya, Ya. apakah dia sudah sarapan, apakah dia sehat. Nah, kemudian kalau lagi ada yang usil-usil didekati, kita datang ke dekatnya, kemudian kita pegang punggungnya, kita tanyain pelan-pelan. Kalau ada anak yang lebih atau istilahnya yang super lah, Ibu. Oh, Kemudian kita berdoa, baru kita lanjutlah dengan mengulang pelajaran yang lewat, baru kita belajar, Ibu. oke, Ibu. Ibu, Ibu pernah dengar model pembelajaran problem based learning atau project based learning? Iya, Ibu. Pernah dengar? Pernah, Ibu. Pernah. Pernah Ibu terapkan di sekolah? Pernah, Ibu. Pernah ya. Ibu Iya, bisa Ibu. ceritakan atau sebutkan langkah-langkah dari problem based learning atau project based learning tadi? Kalau project based learning itu, Ibu, langkahnya ada 6 ya. Yang pertama, dimulai dengan pertanyaan yang esensial, Bu. Iya, mulai dari pertanyaan esensial selanjutnya. Kalau terus dilanjutkan ke perencanaan aturan pengajaran proyek, artinya di situ
Kalau ingin kita bagilah siswa itu untuk beberapa kelompok atau kita jadikan siswa itu berkelompok-kelompok, Bu. Kemudian dijelaskanlah di situ apa tugasnya, Bu. Kemudian yang ketiga, Bu, membuat jadwal aktivitas. Terus? Yang keempat, setelah dibuat jadwalnya di memonitor namanya, Bu, dilihat-lihat pekerjaannya. Ya. Setelah dilihat pekerjaannya atau istilahnya mana yang belum dipahaminya, kita terangkan yang mau dikerjakan. Setelah itu baru kita nilai nanti, Bu, hasil karyanya. Nah, yang terakhir, Bu, setelah kita nilai, misalnya kita lihat ketertiban siswanya atau kita lihatlah hasil produknya itu sampai ke persentasenya, Bu. Ke Dan yang persentasenya. terakhir kita evaluasi lah, Ibu, apakah orangnya siswa kita itu memahami kan, atau istilahnya kita refleksi lah kembali, Ibu. Itulah di PJBL, Ibu. Oke, Ibu, mantap, Ibu. Nah, sekarang Ibu, bagaimana Ibu bisa mengetahui modelnya tadi ada banyak ya, ada PBL, ada PJBL kan? Apakah Iya, Ibu. semua materi cocok untuk PBL dan PJBL? Tidak semua materi itu cocok, Bu. Oh, tidak Kalau semua materi cocok? tidak, kalau misalnya Ibu PJBL paling satu kalinya itu, Ibu, satu semester misalnya kan. Ya. Karena tidak semua materinya bisa dibuat PJBL, Bu. Kalau enggak PBL, ya kan? Materi yang bagaimana, Ibu, yang cocok dengan PJBL? Yang cocok dengan PJBL bisa, Ibu, bentuknya yang produk ya. Kalau seperti yang saya buat, Ibu, di kelas 2 tentang sholat bisa, Bu. Orang itu membuat poster tentang tata cara sholat atau gerakan sholat lah, Bu. Oh, mereka yang membuat poster ya, Ibu ya? Ya, atau kalau kelas 2 kan Ibu masih belum bisa seperti yang di kelas 6. Mungkin orang itu menempel ya kan, Bu, atau membuat mewarnai lah, misalnya kalau ada kaligrafi kan mewarnai tulisannya itu, Bu. Oke, Ibu. Ibu, Iya, Bu. Ibu pernah menggunakan media pembelajaran atau perangkat pembelajaran atau alat-alat peraga ketika mengajar? Alat peraga seperti yang saya buat itu, Bu, di waktu PBL ada gambar gerakan sholat, Bu. Oh, Ibu membuat gambar gerakan salat. Iya, Bu. Nah, kira-kira Ibu ada kendala nggak ketika proses pembuatan itu? Proses pembuatan sarananya itu ya, Bu, medianya itu. Iya. Bahannya itu, Bu, kadang-kadang kurang bagus, Bu, di bahannya karena nggak ada di wilayah kita istilahnya tempat penjualan untuk sarana yang seperti harus ke pasar lah, Ibu, atau kalau ingin memprint misalnya kalau kita download jaringannya susah, Bu. Oke. Itu masalahnya, Bu. Oh, masalahnya di jaringan ya, Ibu ya. Ibu, Ya. menurut Ibu, media yang Ibu buat tadi apakah membantu siswa memahami materi? Sudah pengalaman, mudah-mudahan Ibu itu lebih giat untuk belajar, Bu. Apa alasannya menurut Ibu mereka itu lebih giat? Karena orang itu langsung melihat, Bu, langsung melihat atau langsung memegang istilahnya dan langsung mempraktekkan seperti yang saya buat itu tentang gerakan sholat itu, Bu. Oke, Ibu. Ibu, Ibu Ya, pernah Bu. menggunakan sumber belajar lain selain buku teks? Selain buku teks itulah tadi, Bu, saya buat dapat tadi menggunakan laptop atau istilahnya internet, ya kan, Ibu. Ya. Dibuatlah istilahnya di YouTube itu, dicarilah di situ sumber-sumbernya seperti video pembelajaran yang lain, Bu. Oke, berarti pernah juga dengan siswanya menonton video pembelajaran ya, Ibu ya?
Oke. Iya, Ibu. Ada kendala Ibu dalam menggunakan itu, Ibu? Itulah tadi Bu, harus dibantu teman untuk menyambungkan. Kadang-kadang jaringannya nggak bagus, dicarilah kawan kan Ibu. Bagaimana ini, rupanya jaringan yang nggak bagus Bu. Oke. Itu kendalanya Bu Em, sebenarnya jaringannya. jaringan ya kendalanya ya, Ibu ya. Ibu, eh, siswa Ibu udah berpikir kritis tidak? Atau sudah kreatif tidak menurut Ibu? Menurut pengalaman yang sudah saya buat di Bu melalui PJBL dan PBLI ini udah meningkat Bu daya kritisnya, udah mulai mau bertanya Bu, udah mulai saya duluan Bu gitu. Oh, sudah mau antusias ya dalam bertanya ya, Ibu ya? Iya Ibu. Bisa kasih contoh tidak, Ibu, pertanyaan yang diajukan oleh siswa biasanya seperti apa? Seperti yang sudah saya alami Bu, seperti ini. Bu, bagaimana kalau gambarnya ini seperti ini aja dibuat Bu? Katanya kalau membuat poster kan Bu. Kalau di Heeh. persentase saya duluan Bu gitu Bu. Oke, Ibu. Iya Ibu. Ibu, Ibu Iya ada Ibu. mengajukan soal untuk siswa tentang berpikir kritis, Ibu, atau berpikir kreatif? Saya yang bertanya maksudnya Bu. Iya, heeh. Ada Bu. Ada. Contoh soalnya seperti apa, Ibu? Bagaimana menurut kalian kalau misalnya sholat tidak kita laksanakan atau sholat itu kita tinggalkan gitu Bu? Oke, Ibu. Nah, selanjutnya, Ibu, pertanyaan terakhir, Ibu. Iya Ibu. Ah, bagaimana cara Ibu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa? Yang saya buat selama ini Bu, misalnya kan kalau dalam hal sholat, misalnya kita apa Ibu mengaitkannya tentang kebersihan Bu. Karena sebelum kita sholat, kita harus berwudu. Ada dalam berwudu itu kan berarti Ibu mengaitkan tentang kebersihan. Berarti berwudulah dulu atau kita bersihkanlah dulu yang kotor-kotor di badan kita, barulah kita mulai sholat. Artinya dengan sholat itu kita bisa membersihkan diri dan jiwa kita, Bu. Oke, Ibu, Iya, Ibu. Iya, eh, Ibu. Ibu pernah dengar tentang moderasi beragama? Pernah, Ibu. Pernah. Bisa Ibu berikan contoh integrasi nilai moderasi beragama yang Ibu ajarkan di kelas Ibu? Seperti apa, Bu? Seperti Anti toleransi kekerasan. beragama, saling menolong, atau menghormati agama lain. Pernah Ibu ajarkan ke Iya, siswa-siswa Bu. kita? Iya, Ibu. Seperti anti kekerasan itu, Bu, kan? Tidak Iya. boleh mengejek teman, tidak boleh memukul teman. Misalnya anti kekerasan. Kalau tolong menolong seperti kalau ada pensil kawan yang tidak ada dikasih pinjam pensilnya. Kalau misalnya kawan yang nggak punya duit untuk jajan dikasihkan makanan sedikit untuk kawan kita gitu. Oke, Ibu. Terima kasih, Ibu, Ya Ibu. sudah berdiskusi dengan saya. Ya Ibu.